Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penetapan dan ketetapan pajak. Saya Muhammad Aryadi Firdaus, NIM 213020118. Dan saya Diasim Permana, NIM 21302042. Saya Muhammad Muhammad Mahasin, NIM 21302088. A few moments later. Penetapan dan ketetapan pajak merujuk pada proses pembuatan dan pengiriman dokumen oleh wajib pajak yang menyatakan jumlah utang pajak yang harus dibayarkan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan adalah surat ketetapan pajak (SKP) yang merupakan dokumen yang menyatakan besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan alamat tercantum dalam surat tersebut. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Apa sih bedanya penetapan dan ketetapan? Penetapan pajak, jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di dalam UU KUP pasal 12 ayat 2. Kemudian ketetapan pajak yaitu apabila DJP mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar, Direktur Jenderal Pajak atau DJP menetapkan jumlah pajak yang terutang yang tertulis dalam UU KUP pasal 12 ayat 3. Kemudian ketetapan pajak dibagi menjadi dua, yaitu surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Baik, selanjutnya yaitu adalah fungsi surat ketetapan pajak. Jadi surat ketetapan pajak dalam fungsi yaitu ada sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Dan selanjutnya itu sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar, sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Dan terus dalam jenis-jenis surat ketetapan pajak, yaitu yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar, yaitu diatur dalam pasal 13 dan pasal 13A. Yang selanjutnya itu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, diatur dalam pasal 15, dan surat ketetapan pajak nihil, diatur dalam pasal 17A. Dan yang terakhir yaitu ada surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB), yaitu diatur dalam pasal 17 dan pasal 17D. Jadi SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dan terus ada SKPKBT, yaitu kurang bayar tambahan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang terakhir yaitu ada SKPLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pajak pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Yang selanjutnya adalah surat tagihan pajak. Nah, ini di PPT sudah ada contohnya mengenai surat tagihan pajak itu seperti itu. Jadi pengertian dari surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
STP harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. STP itu dapat diterbitkan dalam hal berikut. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak kurang dibayar. Yang selanjutnya, dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Yang terakhir, daluarsa surat penetapan pajak. Daluarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. 2,000 years later. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat dari materi-materi kami yang telah dipaparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.